wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dzalika wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyata wa kana yafrishu rijalahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ayyaftarisa ar-rajulu zira'aihi iftirasas sab'i wa kana yahtimus sholata bit taslim akhrajahu Muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Pembahasan masih berkaitan hadis-hadis tentang sifatus shalah, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri, memulai salat bitakbiri dengan mengucapkan takbiratul ihram, maksudnya Allahu Akbar. Tanpa dijelaskan hadirin, semuanya kita sudah paham. Walaupun di sini disebutkan yastaftihus sholata bitakbiri, bahwa Nabi itu memulai salatnya dengan takbiratul ihram,
sudah dipahami pasti disertai dengan niat. Dalam hadis ini tidak disebutkan niat, tapi sudah dimaklumi dan dipahami bukan ibadah namanya kalau tidak disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu hanyalah yang disertai niat. Persoalan nantinya yang melaksanakan salat itu melihat niat itu syarat sah atau rukun, dua-duanya dibenarkan. Dan itulah namanya fikih. Yang disampaikan Nabi bukan ibadah namanya kalau tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Yang disampaikan cuma itu. Tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu niat kedudukannya apa. Apakah sebagai syarat sah atau rukun? Syarat sah maupun rukun, dua-duanya tidak boleh tidak ada dalam suatu ibadah. Ada ibadah syarat sahnya satu tidak ada, yang tidak sah. Ada ibadah rukunnya hilang satu, ya tidak sah. Perbedaannya, kalau dikatakan niat itu adalah syarat sah, karena yang namanya syarat sah itu berada di luarnya itu ibadah. Dilakukan itu perbuatan, di luarnya itu ibadah. Imam Malik rahimahullah memfatwakan niat itu adalah syarat sah, bukan rukun. Makanya niat dulu baru takbir. Itu sebabnya takbirnya cepat. Misalnya kalau kita kebetulan ikut kepada seorang imam, caranya takbir Allahu Akbar, berarti ini imam yang pimpin salat kemungkinan besar melihat itu niat adalah syarat sah. Sedangkan kalau dikatakan niat itu rukun, berarti itu harus masuk pada bagian ibadah. Rukun itu sesuatu yang berada pada bagian ibadah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah melihat itu niat adalah rukun. Yang namanya niat kan harus pertama. Sementara yang dilakukan pertama adalah takbiratul ihram. Maka fatwanya Imam Syafi'i, bagaimana itu niat? An-niyatu fil qalbi muqtarinan bi fi'lih. Niat itu di hati bersamaan dengan pelaksanaannya. Jadi berseiringan membaca takbiratul ihram juga menyatakan niat. Jadi niat itu ditempatkan antara alif dengan ra. Allahu Akbar. Nah, makanya takbirnya itu panjang. Takbirnya itu panjang. Jadi seiring membaca Allahu Akbar, dalam hatinya juga menyatakan niat. Apakah mempergunakan bahasa Arab, mempergunakan bahasa Indonesia, mempergunakan bahasa daerah masing-masing, semuanya dibenarkan. Karena namanya niat kan bukan pekerjaan lidah, pekerjaan hati. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin.
kemudian membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini lagi potong kompas. Dalam hadis yang lain itu Nabi kalau sudah takbir sakata hunaihatan, diam sejenak. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah selesai takbiratul ihram tidak langsung membaca suratul Fatihah? Nabi menjawab, aku membaca doa ini. Yang dimaksudkan adalah doa iftitah. Doa iftitah itu hadirin redaksinya bukan cuma satu macam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Bisa sampai di situ. Itu satu hadis yang sebutkan itu juga adalah contoh doa iftitah. Kita itulah teruskan sambut dengan hadis yang lain. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan sampai wa ma'ana minal muslimin. Apa? Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu hukumnya sunnah. Itu sunnah. Itu pun sunnah hay'ah, bukan sunat abad. Kita sudah singgung pengajian sebelumnya. Sunat salat kan terbagi dua, ada sunat abad, ada sunat hay'ah. Kalau sunat abad, sunat yang apabila terlupakan, tertinggal, diganti sujud sahwi. Contohnya at-tasyahhudul awwal, tahiyat pertama. Jadi kalau ada orang lupa membaca tahiyat pertama, ya diganti dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan kalau sunat hay'ah, sunat yang apabila terlupakan, tertinggal, biarkan saja berlalu, tidak diganti sujud sahwi. Nah, cuma hati-hati. Di dalam kitab Fiqhi Tanwirul Qulub, kalau ada orang terus-menerus meninggalkan itu sunat hay'ah, contoh, terus-menerus tidak baca doa iftitah, terus-menerus, sengaja tinggalkan, justru bisa dipertanyakan akidahnya. Ada apa? Kenapa tidak mau baca doa iftitah? Walaupun itu sunnat hay'ah, tapi kalau terus menerus bahkan sengaja tidak mau membaca doa iftitah, itu dalam Tanwirul Qulub justru akidahnya bisa dipertanyakan. Ada apa tidak mau baca doa iftitah? Kapan mengingkari? Hati-hati. Itu sunnat yang dianjurkan Nabi, sahih. Sama saja itu memandang enteng Rasulullah. Itu walaupun kedudukannya sunat hay'ah. Jadi sebelum membaca suratul Fatihah, antaranya adalah membaca doa iftitah. Nah, di sini disebutkan wal qira'ata bilhamdu lillahi rabbil alamin. Kalau ulama Syafi'iyah mengartikan wal qira'ata bilhamdu, tidak dikatakan di sini bilhamdi, padahal kan ada huruf jar. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Arab mestinya kan bilhamdillahi rabbil alamin. Tapi ternyata redaksi kalimat hadis matanya tidak begitu. Bilhamdu lillahi rabbil alamin. Maka diartikan dengan membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah kan namanya ada beberapa disebutkan.
Jadi suratul Fatihah dinamai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dinamai juga Ummul Kitab, induknya Alkitab. Al-Fatihah juga dinamai Fatihatul Kitab, maksudnya pembuka Al-Quran. Dinamai juga As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Karena memang 7 ayatnya, mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai habis itu 7. Suratul Fatihah dinamai juga surah As-Salah. Dinamai juga surah As-Salah. Kenapa surah Al-Fatihah dinamai surah As-Salah? Satu-satunya surah yang tidak boleh tidak harus dibaca dalam salat, itu rukun. Siapa orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat, itu salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud di sini? Lil imami wal munfaridi, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Tapi kalau dia adalah makmum, sekiranya dia misalnya masbuk, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, selama masih mendapati imam ruku, lalu dia datang juga langsung ruku, dan bisa sama-sama imam bangkit dari ruku, dihitung 1 rakaat. Kecuali kalau dia berpapasan. Imam ruku, dia datang, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, imam juga bangkit, berpapasan, maka dianggap ketinggalan 1 rakaat. Kalau Imam Malik, selama tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, dianggap ketinggalan 1 rakaat. Itu tidak usah dipertengkarkan. Itu namanya fikih. Al-fikhu lugatan fahmun. Fikih menurut bahasa adalah paham. Termasuk juga namanya ini surah Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di antara para ulama ada yang memahami kenapa orang kalau selesai berdoa ditutup surah Al-Fatihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa itu? Dalil yang digunakan itu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doanya adalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara ulama ada yang pahami dengan membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara di antara ulama yang lain ada juga yang memahami bahwa dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca basmalah. Makanya membaca basmalah pada suratul Fatihah itu ada beberapa penjelasan. Kalau Imam Malik fatwanya memang itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah menurut Imam Malik. Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, surah Al-Fatihah apa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, tapi dibaca kecil, sirri.
Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bukan mazhab Hanafi, mungkin Hambali. Jangan salahkan orang, itu fikih. Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari surah Al-Fatihah, dan dibaca besar, dibaca jahar. Apakah itu baca kecil, baca besar, masing-masing ada dasar. Kalau misalnya kita, kenapa kita membaca? Dalam hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Iza qara'tumul Fatihata faqra'u Bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena itu termasuk salah satu ayatnya. Imam Syafi'i itu ulama toleransi. Suatu ketika Imam Syafi'i pimpin salat berjamaah di masjid, di mana di masjid itu Imam Abu Hanifah yang selalu bawakan pengajian. Imam Abu Hanifah yang bawakan pengajian di situ. Padahal Imam Abu Hanifah sudah wafat. Datang Imam Syafi'i, diberi kehormatan pimpin salat berjamaah. Ternyata ketika Imam Syafi'i pimpin salat berjamaah, itu bacaan basmalahnya disirrikan, dikecilkan. Selesai salat ditanya oleh para jamaah, "Syekh, kenapa tadi dibaca kecil? Bukankah Syekh sendiri yang fatwakan basmalah itu pada surah Al-Fatihah dibaca jahar?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Aku menghormati Imam Abu Hanifah." Inilah etikanya para ulama dulu. Jamaah yang dimuliakan. Jadi kalau kita masuk masjid, bismillahnya besar, bismillahnya kecil, tidak usah dipersoalkan. Tapi kalau saya pribadi yang ditanya, sehari-harinya kita yang diamalkan yang mana, saya jaharkan. Tapi kalau masuk masjid di mana di situ bismillahnya kecil, saya kecilkan. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu. Dan adalah Nabi apabila ruku, lam yushis ra'sahu wa lam yusawwi, walakin baina zalik. Dan apabila Nabi ruku, Nabi tidak mengangkat kepalanya, juga tidak menundukkan, tapi antaranya. Ada kan orang kadang-kadang kalau ruku itu kepalanya diangkat. Ada juga teman kita yang lain kadang kalau ruku justru kepalanya itu ditundukkan. Kalau berdasarkan contoh yang kita pahami dari hadis Nabi, ya kira-kira pengertiannya begini, ya itu Nabi tidak menundukkan kepalanya, juga tidak menengadah, tapi wa kana baina dzalik. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i, dan adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Nabi tidak turun sujud sehingga tegak lurus berdiri. Nabi ruku,
Dan apabila Nabi bangkit dari ruku, Nabi tidak turun sujud kecuali berdiri tegak lurus. Sami Allahu liman hamidah. Inilah yang dimaksud dalam hadis sebelumnya yang kita baca, sehingga persendiannya Nabi, tulang-tulang persendiannya kembali ke posisi semula. Ada saudara kita mengartikan itu hadis sehingga Nabi kembali ke posisi semula. Itu sebabnya kalau ada orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kembali melipat tangannya. Jangan salahkan orang. Istilah guru kita, makotosir tahu cara nama paham. Kalau yang kita pahami, Nabi tidak turun sujud kecuali kembali persendiannya ke posisi semula dan dalam keadaan tegak lurus berdiri. Ada kan orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, masih begini. Belum lurus, masih begini. Langsung Allahu Akbar. Dan di situ ada rukun yang melekat. Kita bangkit dari ruku, ada namanya kan i'tidal. I'tidal. Ketika kita i'tidal, di situ melekat rukun. Apa itu? Rukun tumanina. Membaca kalimat zikir, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang baca Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dua-duanya benar. Itu hukumnya sunat. Sunat itu. Andai kata ada orang bangkit dari ruku, i'tidal, tidak membaca tadi itu kalimat zikir, salatnya sah. Karena itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita i'tidal, di sini melekat rukun yang lain. Itu rukun tumanina. Apa yang dibilang tumanina? Diam sejenak. Diam sejenak. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, sampainya turunnya berarti kan ada rukun hilang satu. Rukun apa? Tumanina. Dan ini rukun tumanina, ini yang paling banyak dalam salat. Hadir pada setiap keadaan salat. Berdiri ada tumaninanya, ruku ada tumaninanya, i'tidalnya ada tumaninanya, turun sujud ada tumanina. Kenapa itu tumanina hadir pada setiap keadaan atau posisi orang yang salat? Ternyata dalam penjelasannya itu tumanina adalah benteng pertahanan. Setan itu berusaha masuk ke wilayah salatnya seseorang, dan pintu yang akan dimasuki adalah ketika terjadi perpindahan gerakan. Ketika terjadi perpindahan gerakan, disitulah setan berusaha masuk, cari celah. Tumanina itulah benteng pertahanan, pagar. Jadi kalau tumaninanya hilang, berarti benteng pertahanannya, pagarnya hilang. Maka memudahkan setan untuk menguasai diri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi, dan adalah Nabi iza rafa'a ra'sahu minas sujudi, mengangkat kepalanya dari sujud,
lam yasjud hatta yastawi jalisan. Nabi tidak kembali sujud yang kedua kalinya sehingga tegak lurus dalam keadaan duduk. Jadi duduk antara dua sujud, hadirin, itu sunnah. Saya ulang, duduk antara dua sujud itu adalah rukun. Melekat pada saat kita duduk antara dua sujud, rukun tumaknina. Itu membaca kalimat zikir doa antara dua sujud, itu sunnah. Tapi kalau ada orang tidak baca itu, betapa ruginya dia. Itu kan kalau kita duduk antara dua sujud, di situ kan ada 8 yang kita mohonkan kepada Allah. Ini saja yang Allah kabulkan, subhanallah. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini saja yang Allah kabulkan, semuanya sudah ada di situ. Dan mustajab itu karena doa dalam salat. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku. Selamanya itu kalau kita baca doa, bisa dilihat itu contoh-contoh doa baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, selamanya itu ampunan bergandengan itu dengan rahmat. Rabbi ghafirli warhamni, ampunan dengan rahmat selalu bergandengan. Allah juga ketika menyebut sifatnya dalam Al-Quran digandengkan itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha rahmat. Kenapa ini ghafurun dengan rahim selalu digandengkan? Inilah berita gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Ghafurun maha pengampun, rahim maha rahmat. Kenapa digandengkan? Mungkin saja ada orang ketika bilang Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sebenarnya ya Allah, dosaku ini sudah berkarat, sudah bertumpuk. Hambamu ini sangat kotor ya Allah, tidak pantas hambamu ini diampuni ya Allah, terlalu banyak dosa. Tapi kalau rahmat Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi ampunan Allah mendatangi hamba-hambanya yang berdosa. Biar bagaimana banyaknya, bertumpuknya, berkaratnya, selama tidak mempersekutukan Allah, rahmat Allah maha luas. Sepertinya Allah isyaratkan, hambaku, jangan pernah berputus asa mohon ampun kepada aku. Sebesar apapun dosa-dosamu, setumpuk apapun maksiat yang pernah kamu lakukan, selama sungguh-sungguh ingin kembali bertaubat kepadaku, rahmatku maha luas. Makanya digandengkan itu beriringan. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, angkatlah aku, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan sehatkanlah aku. Jadi orang kalau bilang itu semoga sehat walafiat, itu sebenarnya biasa orang artikan kalau as-sihah sehat khusus jasmani. Tapi kalau afiat bukan hanya jasmani, tapi juga rohani, bahkan lebih khusus kepada rohani. Makanya orang bilang semoga sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Wa'afini, wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah. Ini 8. Kalau ini kita baca, dengan sendirinya orang akan tumanina.
Jadi Nabi tidak kembali sujud yang kedua kalinya sehingga tegak lurus duduk. Kan biasa ada orang itu, bangun sujud, Allahu Akbar, mestinya begini. Sepertinya siap-siap untuk sujud yang kedua kalinya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain, dan adalah Nabi membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyata, tahiyat, penghormatan. Kan sebenarnya ini tahiyat, hadirin, itu tahiyat. Kalau disebut itu tahiyat, sebenarnya mewakili tiga unsur. Jadi kalau orang bilang tadi kamu salat baca tahiyat ya, yang dimaksud di situ 3 unsur: tahiyat, tasyahud, salawat. At-tahiyat itu kan penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. At-tahiyat. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Itu tasyahud. Itu menunjuk, hadirin, sunnah. Ada pernah jamaah tanya, bagaimana salat saya tadi Ustaz? Saya lupa menunjuk. Apakah Bapak baca tahiyat, baca tasyahud, baca selawat? Iya, sah. Karena ini nunjuk sunnah. Ada orang mulai dari awal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nunjuk memang. Ada orang kita lihat kalau nunjuk dia goyang-goyangkan. Jangan salahkan orang, karena ketika membaca hadis itu dia baca wa yuharrikuha, dan Nabi menggerak-gerakkannya. Jadi pasal itu tahu. Tapi ada juga orang menggerakkan cuma 1 kali. Wa yahrikuha. Yang pertama tadi dia baca wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya. Kalau Imam Syafi'i dia baca wa yahrikuha, dan menggerakkannya. Kan kalau dalam hadis itu Nabi ketika akan membaca tahiyat meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, sambil jari-jari tangannya membentuk angka 53. Bisa juga 35. Maksudnya 53 kan 5 kalau dalam bahasa Arab bundar. 3 ini maksudnya begini. Jadi berseiring membaca asyhadu Allah ilaha illallah, dia gerakkan. Maksudnya menggerakkan naik. Jadi berseiringan 3 perbuatan. Perbuatan lisannya menyatakan illallah, hatinya membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah, telunjuknya membuktikan satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam penjelasan, ketika seorang hamba sudah menunjuk, setan itu sudah mundur. Setan berkata, hatinya bisa saya ombang-ambingkan, pikirannya bisa aku kacaukan, tapi telunjuknya tidak bisa aku jadikan bercabang jadi 2. Dia sungguh telah mentauhidkan Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, illallah. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan penjelasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dzalika wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyata wa kana yafrishu rijalahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ayyaftarisar rajulu zira'aihi iftirasas sab'i wa kana yahtimus sholata bit taslim. Akhrajahu Muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Pembahasan masih berkaitan hadis-hadis tentang sifatus shalah, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri, memulai salat bitakbiri dengan mengucapkan takbiratul ihram, maksudnya Allahu Akbar. Tanpa dijelaskan hadirin, semuanya kita sudah paham. Walaupun di sini disebutkan yastaftihus sholata bitakbiri,
bahwa Nabi itu memulai salatnya dengan takbiratul ihram sudah dipahami pasti disertai dengan niat. Dalam hadis ini tidak disebutkan niat, tapi sudah dimaklumi dan dipahami bukan ibadah namanya kalau tidak disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu hanyalah yang disertai niat. Persoalan nantinya yang melaksanakan salat itu melihat niat itu syarat sah atau rukun, dua-duanya dibenarkan. Dan itulah namanya fikih. Yang disampaikan Nabi bukan ibadah namanya kalau tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Yang disampaikan cuma itu. Tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu niat kedudukannya apa. Apakah sebagai syarat sah atau rukun? Syarat sah maupun rukun, dua-duanya tidak boleh tidak ada dalam suatu ibadah. Ada ibadah syarat sahnya satu tidak ada, yang tidak sah. Ada ibadah rukunnya hilang satu, ya tidak sah. Perbedaannya, kalau dikatakan niat itu adalah syarat sah, karena yang namanya syarat sah itu berada di luarnya itu ibadah. Dilakukan itu perbuatan di luarnya itu ibadah. Imam Malik rahimahullah memfatwakan niat itu adalah syarat sah, bukan rukun. Makanya niat dulu baru takbir. Itu sebabnya takbirnya cepat. Misalnya kalau kita kebetulan ikut kepada seorang imam, caranya takbir Allahu Akbar, berarti ini imam yang pimpin salat kemungkinan besar melihat itu niat adalah syarat sah. Sedangkan kalau dikatakan niat itu rukun, berarti itu harus masuk pada bagian ibadah. Rukun itu sesuatu yang berada pada bagian ibadah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah melihat itu niat adalah rukun. Yang namanya niat kan harus pertama. Sementara yang dilakukan pertama adalah takbiratul ihram. Maka fatwanya Imam Syafi'i, bagaimana itu niat? An-niyatu fil qalbi muqtarinan bi fi'lih. Niat itu di hati bersamaan dengan pelaksanaannya. Jadi berseiringan membaca takbiratul ihram juga menyatakan niat. Jadi niat itu ditempatkan antara alif dengan ra. Allahu Akbar. Nah, makanya takbirnya itu panjang. Takbirnya itu panjang. Jadi seiring membaca Allahu Akbar, dalam hatinya juga menyatakan niat. Apakah mempergunakan bahasa Arab, mempergunakan bahasa Indonesia, mempergunakan bahasa daerah masing-masing, semuanya dibenarkan. Karena namanya niat kan bukan pekerjaan lidah, pekerjaan hati.
wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini lagi potong kompas. Dalam hadis yang lain itu Nabi kalau sudah takbir sakata hunaihatan, diam sejenak. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah selesai takbiratul ihram tidak langsung membaca suratul Fatihah? Nabi menjawab, aku membaca doa ini. Yang dimaksudkan adalah doa iftitah. Doa iftitah itu hadirin redaksinya bukan cuma satu macam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Bisa sampai di situ. Itu satu hadis yang sebutkan itu juga adalah contoh doa iftitah. Kita itulah teruskan sambut dengan hadis yang lain. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan sampai wa ma'ana minal muslimin. Apa? Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu hukumnya sunnah. Itu sunnah. Itu pun sunnah hay'ah, bukan sunat abad. Kita sudah singgung pengajian sebelumnya. Sunat salat kan terbagi dua, ada sunat abad, ada sunat hay'ah. Kalau sunat abad, sunat yang apabila terlupakan tertinggal diganti sujud sahwi. Contohnya at-tasyahhudul awwal, tahiyat pertama. Jadi kalau ada orang lupa membaca tahiyat pertama, ya diganti dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan kalau sunat hay'ah, sunat yang apabila terlupakan, tertinggal, biarkan saja berlalu, tidak diganti sujud sahwi. Nah, cuma hati-hati. Di dalam kitab Fiqhi Tanwirul Qulub, kalau ada orang terus-menerus meninggalkan itu sunat hay'ah, contoh, terus-menerus tidak baca doa iftitah, terus-menerus, sengaja tinggalkan, justru bisa dipertanyakan akidahnya. Ada apa? Kenapa tidak membaca doa iftitah? Walaupun itu sunat hay'ah, tapi kalau terus menerus bahkan sengaja tidak mau membaca doa iftitah, itu dalam Tanwirul Qulub justru akidahnya bisa dipertanyakan. Ada apa tidak mau baca doa iftitah? Kapan mengingkari? Hati-hati. Itu sunat yang dianjurkan Nabi, sahih. Sama saja itu memandang enten Rasulullah. Itu walaupun kedudukannya sunat hay'ah. Jadi sebelum membaca suratul Fatihah, antaranya adalah membaca doa iftitah. Nah, di sini disebutkan wal qira'ata bilhamdu lillahi rabbil alamin. Kalau ulama Syafi'iyah mengartikan wal qira'ata bilhamdu, tidak dikatakan di sini bilhamdi, padahal kan ada huruf jar. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Arab mestinya kan bilhamdillahi rabbil alamin. Tapi ternyata redaksi kalimat hadis matanya tidak begitu. Bilhamdu lillahi rabbil alamin. Maka diartikan dengan membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin.
maksudnya surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah kan namanya ada beberapa disebutkan. Jadi suratul Fatihah dinamai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dinamai juga Ummul Kitab, induknya Alkitab. Al-Fatihah juga dinamai Fatihatul Kitab, maksudnya pembuka Al-Quran. Dinamai juga As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Karena memang 7 ayatnya. Mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai habis itu 7. Suratul Fatihah dinamai juga surah As-Salah. Dinamai juga surah As-Salah. Kenapa surah Al-Fatihah dinamai surah As-Salah? Satu-satunya surah yang tidak boleh tidak harus dibaca dalam salat, itu rukun. Siapa orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat, itu salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud di sini? Lil imami wal munfaridi, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Tapi kalau dia adalah makmum, sekiranya dia misalnya masbuk, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, selama masih mendapati imam ruku, lalu dia datang juga langsung ruku, dan bisa sama-sama imam bangkit dari ruku, dihitung 1 rakaat. Kecuali kalau dia berpapasan. Imam ruku, dia datang, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, imam juga bangkit, berpapasan, maka dianggap ketinggalan 1 rakaat. Kalau Imam Malik, selama tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, dianggap ketinggalan 1 rakaat. Itu tidak usah dipertengkarkan. Itu namanya fikih. Al-fikhu lugatan fahmun. Fikih menurut bahasa adalah paham. Termasuk juga namanya ini surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya di antara para ulama ada yang memahami kenapa orang kalau selesai berdoa ditutup surah Al-Fatihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa itu? Dalil yang digunakan itu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doanya adalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara ulama ada yang pahami dengan membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara di antara ulama yang lain ada juga yang memahami bahwa dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca basmalah. Makanya membaca basmalah pada suratul Fatihah itu ada beberapa penjelasan. Kalau Imam Malik fatwanya memang itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah menurut Imam Malik. Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Surah Al-Fatihah apa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah,
tapi dibaca kecil, sirri. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bukan mazhab Hanafi, mungkin Hambali. Jangan salahkan orang, itu fikih. Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dari surah Al-Fatihah dan dibaca besar, dibaca jahar. Apakah itu baca kecil, baca besar, masing-masing ada dasar. Kalau misalnya kita, kenapa kita membaca? Dalam hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Iza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena itu termasuk salah satu ayatnya. Imam Syafi'i itu ulama toleransi. Suatu ketika Imam Syafi'i pimpin salat berjamaah di masjid, di mana di masjid itu Imam Abu Hanifah yang selalu bawakan pengajian. Imam Abu Hanifah yang bawakan pengajian di situ. Padahal Imam Abu Hanifah sudah wafat. Datang Imam Syafi'i, diberi kehormatan pimpin salat berjamaah. Ternyata ketika Imam Syafi'i pimpin salat berjamaah, itu bacaan basmalahnya disirrikan, dikecilkan. Selesai salat ditanya oleh para jamaah, "Syekh, kenapa tadi dibaca kecil? Bukankah Syekh sendiri yang fatwakan basmalah itu pada surah Al-Fatihah dibaca jahar?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Aku menghormati Imam Abu Hanifah." Inilah etikanya para ulama dulu. Jamaah yang dimuliakan. Jadi kalau kita masuk masjid, bismillahnya besar, bismillahnya kecil, tidak usah dipersoalkan. Tapi kalau saya pribadi yang ditanya, sehari-harinya kita yang diamalkan yang mana, saya jaharkan. Tapi kalau masuk masjid di mana di situ bismillahnya kecil, saya kecilkan. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu. Dan adalah Nabi apabila ruku, lam yushis ra'sahu wa lam yusawwib, walakin baina zalik. Dan apabila Nabi ruku, Nabi tidak mengangkat kepalanya, juga tidak menundukkan, tapi antaranya. Ada kan orang kadang-kadang kalau ruku itu kepalanya diangkat. Ada juga teman kita yang lain kadang kalau ruku justru kepalanya itu ditundukkan. Kalau berdasarkan contoh yang kita pahami dari hadis Nabi, ya kira-kira pengertiannya begini, ya itu Nabi tidak menundukkan kepalanya, juga tidak menengadah, tapi wa kana baina dzalik. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i, dan adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Nabi tidak turun sujud sehingga tegak lurus berdiri.
Nabi ruku. Dan apabila Nabi bangkit dari ruku, Nabi tidak turun sujud kecuali berdiri tegak lurus. Sami Allahu liman hamidah. Inilah yang dimaksud dalam hadis sebelumnya kita baca, sehingga persendiannya Nabi, tulang-tulang persendiannya kembali ke posisi semula. Ada saudara kita mengartikan itu hadis sehingga Nabi kembali ke posisi semula. Itu sebabnya kalau ada orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kembali melipat tangannya. Jangan salahkan orang. Istilah guru kita, makotosir tahu cara nama paham. Kalau yang kita pahami, Nabi tidak turun sujud kecuali kembali persendiannya ke posisi semula dan dalam keadaan tegak lurus berdiri. Ada kan orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, masih begini. Belum lurus, masih begini. Langsung Allahu Akbar. Dan di situ ada rukun yang melekat. Kita bangkit dari ruku, ada namanya kan i'tidal. I'tidal. Ketika kita i'tidal, di situ melekat rukun. Apa itu? Rukun tumanina. Membaca kalimat zikir, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dua-duanya benar. Itu hukumnya sunat. Sunat itu. Andai kata ada orang bangkit dari ruku, tidak membaca tadi itu kalimat zikir, salatnya sah. Karena itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita i'tidal, di sini melekat rukun yang lain. Itu rukun tumanina. Apa yang dibilang tumanina? Diam sejenak. Diam sejenak. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, sampainya turunnya berarti kan ada rukun hilang satu. Rukun apa? Tumanina. Dan ini rukun tumanina, ini yang paling banyak dalam salat. Hadir pada setiap keadaan salat. Berdiri ada tumaninanya, ruku ada tumaninanya, i'tidalnya ada tumaninanya, turun sujud ada tumanina. Kenapa itu tumanina hadir pada setiap keadaan atau posisi orang yang salat? Ternyata dalam penjelasannya itu tumanina adalah benteng pertahanan. Setan itu berusaha masuk ke wilayah salatnya seseorang, dan pintu yang akan dimasuki adalah ketika terjadi perpindahan gerakan. Ketika terjadi perpindahan gerakan, disitulah setan berusaha masuk, cari celah. Tumanina itulah benteng pertahanan, pagar. Jadi kalau tumaninanya hilang, berarti benteng pertahanannya, pagarnya hilang. Maka memudahkan setan untuk menguasai diri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi, dan adalah Nabi iza rafa'a ra'sahu minas sujudi, mengangkat kepalanya dari sujud,
lam yasjud hatta yastawi jalisan. Nabi tidak kembali sujud yang kedua kalinya sehingga tegak lurus dalam keadaan duduk. Jadi duduk antara dua sujud, hadirin, itu sunnah. Saya ulang, duduk antara dua sujud itu adalah rukun. Melekat pada saat kita duduk antara dua sujud, rukun tumaknina. Itu membaca kalimat zikir doa antara dua sujud, itu sunnah. Tapi kalau ada orang tidak baca itu, betapa ruginya dia. Itu kan kalau kita duduk antara dua sujud, di situ kan ada 8 yang kita mohonkan kepada Allah. Ini saja yang Allah kabulkan, subhanallah. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini saja yang Allah kabulkan, semuanya sudah ada di situ. Dan mustajab itu karena doa dalam salat. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku. Selamanya itu kalau kita baca doa, bisa dilihat itu contoh-contoh doa baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, selamanya itu ampunan bergandengan itu dengan rahmat. Rabbi ghafirli warhamni, ampunan dengan rahmat selalu bergandengan. Allah juga ketika menyebut sifatnya dalam Al-Quran digandengkan itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha rahmat. Kenapa ini ghafurun dengan rahim selalu digandengkan? Inilah berita gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Ghafurun maha pengampun, rahim maha rahmat. Kenapa digandengkan? Mungkin saja ada orang ketika bilang Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sebenarnya ya Allah, dosaku ini sudah berkarat, sudah bertumpuk. Hambamu ini sangat kotor ya Allah, tidak pantas hambamu ini diampuni ya Allah, terlalu banyak dosa. Tapi kalau rahmat Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi ampunan Allah mendatangi hamba-hambanya yang berdosa. Biar bagaimana banyaknya, bertumpuknya, berkaratnya, selama tidak mempersekutukan Allah, rahmat Allah maha luas. Sepertinya Allah isyaratkan, hambaku, jangan pernah berputus asa mohon ampun kepada aku. Sebesar apapun dosa-dosamu, setumpuk apapun maksiat yang pernah kamu lakukan, selama sungguh-sungguh ingin kembali bertaubat kepadaku, rahmatku maha luas. Makanya digandengkan itu beriringan. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, angkatlah aku, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan sehatkanlah aku. Jadi orang kalau bilang itu semoga sehat walafiat, itu sebenarnya biasa orang artikan kalau as-sihah sehat khusus jasmani. Tapi kalau afiat bukan hanya jasmani, tapi juga rohani, bahkan lebih khusus kepada rohani. Makanya orang bilang semoga sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Wa'afini, wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah. Ini 8. Kalau ini kita baca, dengan sendirinya orang akan tumanina.
Jadi Nabi tidak kembali sujud yang kedua kalinya sehingga tegak lurus duduk. Kan biasa ada orang itu bangun sujud, Allahu Akbar, mestinya begini. Sepertinya siap-siap untuk sujud yang kedua kalinya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain, dan adalah Nabi membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyata. Tahiyat, penghormatan. Kan sebenarnya ini tahiyat, hadirin, itu tahiyat. Kalau disebut itu tahiyat sebenarnya mewakili tiga unsur. Jadi kalau orang bilang tadi kamu salat baca tahiyat ya, yang dimaksud di situ 3 unsur: tahiyat, tasyahud, salawat. At-tahiyat itu kan penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. At-tahiyat. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Itu tasyahud. Itu menunjuk, hadirin, sunnah. Ada pernah jamaah tanya, bagaimana salat saya tadi Ustaz? Saya lupa menunjuk. Apakah Bapak baca tahiyat, baca tasyahud, baca selawat? Iya, sah. Karena ini nunjuk sunnah. Ada orang mulai dari awal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nunjuk memang. Ada orang kita lihat kalau nunjuk dia goyang-goyangkan. Jangan salahkan orang. Karena ketika membaca hadis itu dia baca wa yuharrikuha, dan Nabi menggerak-gerakkannya. Jadi pasal itu tahu. Tapi ada juga orang menggerakkan cuma 1 kali. Wa yahrikuha. Yang pertama tadi dia baca wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya. Kalau Imam Syafi'i dia baca wa yahrikuha, dan menggerakkannya. Kan kalau dalam hadis itu Nabi ketika akan membaca tahiyat meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, sambil jari-jari tangannya membentuk angka 53. Bisa juga 35. Maksudnya 53 kan 5 kalau dalam bahasa Arab bundar. 3 ini maksudnya begini. Jadi berseiring membaca asyhadu Allah ilaha illallah, dia gerakkan. Maksudnya menggerakkan naik. Jadi berseiringan 3 perbuatan. Perbuatan lisan, lisannya menyatakan illallah, hatinya membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah, telunjuknya membuktikan satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam penjelasan, ketika seorang hamba sudah menunjuk, setan itu sudah mundur. Setan berkata, hatinya bisa saya ombang-ambingkan, pikirannya bisa aku kacaukan, tapi telunjuknya tidak bisa aku jadikan bercabang jadi 2. Dia sungguh telah mentauhidkan Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, illallah. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan penjelasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dhalika wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyata wa kana yafrishu rijalahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha ayyaftarisa ar-rajulu zira'aihi iftirasa sab'i wa kana yahtimu sholata bit taslim. Akhrajahu Muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Pembahasan masih berkaitan hadis-hadis tentang sifatus shalah, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri, memulai salat bitakbiri dengan mengucapkan takbiratul ihram, maksudnya Allahu Akbar. Tanpa dijelaskan hadirin, semuanya kita sudah paham. Walaupun di sini disebutkan yastaftihus sholata bitakbiri,
bahwa Nabi itu memulai salatnya dengan takbiratul ihram sudah dipahami pasti disertai dengan niat. Dalam hadis ini tidak disebutkan niat, tapi sudah dimaklumi dan dipahami bukan ibadah namanya kalau tidak disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu hanyalah yang disertai niat. Persoalan nantinya yang melaksanakan salat itu melihat niat itu syarat sah atau rukun, dua-duanya dibenarkan. Dan itulah namanya fikih. Yang disampaikan Nabi bukan ibadah namanya kalau tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Yang disampaikan cuma itu. Tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu niat kedudukannya apa. Apakah sebagai syarat sah atau rukun? Syarat sah maupun rukun, dua-duanya tidak boleh tidak ada dalam suatu ibadah. Ada ibadah syarat sahnya satu tidak ada, yang tidak sah. Ada ibadah rukunnya hilang satu, ya tidak sah. Perbedaannya, kalau dikatakan niat itu adalah syarat sah, karena yang namanya syarat sah itu berada di luarnya itu ibadah. Dilakukan itu perbuatan, di luarnya itu ibadah. Imam Malik rahimahullah memfatwakan niat itu adalah syarat sah, bukan rukun. Makanya niat dulu baru takbir. Itu sebabnya takbirnya cepat. Misalnya kalau kita kebetulan ikut kepada seorang imam, caranya takbir Allahu Akbar, berarti ini imam yang pimpin salat kemungkinan besar melihat itu niat adalah syarat sah. Sedangkan kalau dikatakan niat itu rukun, berarti itu harus masuk pada bagian ibadah. Rukun itu sesuatu yang berada pada bagian ibadah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah melihat itu niat adalah rukun. Yang namanya niat kan harus pertama. Sementara yang dilakukan pertama adalah takbiratul ihram. Maka fatwanya Imam Syafi'i, bagaimana itu niat? An-niyatu fil qalbi muqtarinan bi fi'lih. Niat itu di hati bersamaan dengan pelaksanaannya. Jadi berseiringan membaca takbiratul ihram juga menyatakan niat. Jadi niat itu ditempatkan antara alif dengan ra. Allahu Akbar. Nah, makanya takbirnya itu panjang. Takbirnya itu panjang. Jadi seiring membaca Allahu Akbar, dalam hatinya juga menyatakan niat. Apakah mempergunakan bahasa Arab, mempergunakan bahasa Indonesia, mempergunakan bahasa daerah masing-masing, semuanya dibenarkan. Karena namanya niat kan bukan pekerjaan lidah, pekerjaan hati. Wal qira'atan
bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini lagi potong kompas. Dalam hadis yang lain itu Nabi kalau sudah takbir sakata hunaihatan, diam sejenak. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah selesai takbiratul ihram tidak langsung membaca suratul Fatihah? Nabi menjawab, aku membaca doa ini. Yang dimaksudkan adalah doa iftitah. Doa iftitah itu hadirin redaksinya bukan cuma satu macam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Bisa sampai di situ. Itu satu hadis yang sebutkan itu juga adalah contoh doa iftitah. Kita itulah teruskan sambut dengan hadis yang lain. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan sampai wa ma'ana minal muslimin. Apa? Wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Itu hukumnya sunnah. Itu sunnah. Itu pun sunnah hay'ah, bukan sunat abad. Kita sudah singgung pengajian sebelumnya. Sunat salat kan terbagi dua, ada sunat abad, ada sunat hay'ah. Kalau sunat abad, sunat yang apabila terlupakan, tertinggal, diganti sujud sahwi. Contohnya at-tasyahhudul awwal, tahiyat pertama. Jadi kalau ada orang lupa membaca tahiyat pertama, ya diganti dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan kalau sunat hay'ah, sunat yang apabila terlupakan, tertinggal, biarkan saja berlalu, tidak diganti sujud sahwi. Nah, cuma hati-hati. Di dalam kitab Fiqhi Tanwirul Qulub, kalau ada orang terus-menerus meninggalkan itu sunat hay'ah, contoh, terus-menerus tidak baca doa iftitah, terus-menerus, sengaja tinggalkan, justru bisa dipertanyakan akidahnya. Ada apa? Kenapa tidak mau baca doa iftitah? Walaupun itu sunnat hay'ah, tapi kalau terus menerus bahkan sengaja tidak mau membaca doa iftitah, itu dalam Tanwirul Qulub justru akidahnya bisa dipertanyakan. Ada apa tidak mau baca doa iftitah? Kapan mengingkari? Hati-hati. Itu sunnat yang dianjurkan Nabi, sahih. Sama saja itu memandang enteng Rasulullah. Itu walaupun kedudukannya sunat hay'ah. Jadi sebelum membaca suratul Fatihah, antaranya adalah membaca doa iftitah. Nah, di sini disebutkan wal qira'ata bilhamdu lillahi rabbil alamin. Kalau ulama Syafi'iyah mengartikan wal qira'ata bilhamdu, tidak dikatakan di sini bilhamdi, padahal kan ada huruf jar. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Arab mestinya kan bilhamdillahi rabbil alamin. Tapi ternyata redaksi kalimat hadis matanya tidak begitu. Bilhamdu lillahi rabbil alamin. Maka diartikan dengan membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin.
maksudnya surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah kan namanya ada beberapa disebutkan. Jadi suratul Fatihah dinamai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dinamai juga Ummul Kitab, induknya Alkitab. Al-Fatihah juga dinamai Fatihatul Kitab, maksudnya pembuka Al-Quran. Dinamai juga As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Karena memang 7 ayatnya. Mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai habis itu 7. Suratul Fatihah dinamai juga surah As-Salah. Dinamai juga surah As-Salah. Kenapa surah Al-Fatihah dinamai surah As-Salah? Satu-satunya surah yang tidak boleh tidak harus dibaca dalam salat. Itu rukun. Siapa orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat, itu salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud di sini? Lil imami wal munfaridi, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Tapi kalau dia adalah makmum, sekiranya dia misalnya masbuk, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, selama masih mendapati imam ruku, lalu dia datang juga langsung ruku, dan bisa sama-sama imam bangkit dari ruku, dihitung 1 rakaat. Kecuali kalau dia berpapasan. Imam ruku, dia datang, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, imam juga bangkit, berpapasan, maka dianggap ketinggalan 1 rakaat. Kalau Imam Malik, selama tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, dianggap ketinggalan 1 rakaat. Itu tidak usah dipertengkarkan. Itu namanya fikih. Al-fikhu lugatan fahmun. Fikih menurut bahasa adalah paham. Termasuk juga namanya ini surah Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di antara para ulama ada yang memahami kenapa orang kalau selesai berdoa ditutup surah Al-Fatihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa itu? Dalil yang digunakan itu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doanya adalah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara ulama ada yang pahami dengan membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara di antara ulama yang lain ada juga yang memahami bahwa dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca basmalah. Makanya membaca basmalah pada suratul Fatihah itu ada beberapa penjelasan. Kalau Imam Malik fatwanya memang itu Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah menurut Imam Malik. Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, surah Al-Fatihah apa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah.
tapi dibaca kecil, sirri. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bukan mazhab Hanafi, mungkin Hambali. Jangan salahkan orang, itu fikih. Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat dari surah Al-Fatihah, dan dibaca besar, dibaca jahat. Apakah itu baca kecil, baca besar, masing-masing ada dasar. Kalau misalnya kita, kenapa kita membaca? Dalam hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Iza qara'tumul Fatihata faqra'u Bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca suratul Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena itu termasuk salah satu ayatnya. Imam Syafi'i itu ulama toleransi. Suatu ketika Imam Syafi'i pimpin salat berjamaah di masjid, di mana di masjid itu Imam Abu Hanifah yang selalu bawakan pengajian. Imam Abu Hanifah yang bawakan pengajian di situ. Padahal Imam Abu Hanifah sudah wafat. Datang Imam Syafi'i, diberi kehormatan pimpin salat berjamaah. Ternyata ketika Imam Syafi'i pimpin salat berjamaah, itu bacaan basmalahnya disirrikan, dikecilkan. Selesai salat ditanya oleh para jamaah, "Syekh, kenapa tadi dibaca kecil? Bukankah Syekh sendiri yang fatwakan basmalah itu pada surah Al-Fatihah dibaca jahar?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Aku menghormati Imam Abu Hanifah." Inilah etikanya para ulama dulu. Jamaah yang dimuliakan. Jadi kalau kita masuk masjid, bismillahnya besar, bismillahnya kecil, tidak usah dipersoalkan. Tapi kalau saya pribadi yang ditanya, sehari-harinya kita yang diamalkan yang mana, saya jaharkan. Tapi kalau masuk masjid di mana di situ bismillahnya kecil, saya kecilkan. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu. Dan adalah Nabi apabila ruku, lam yushis ra'sahu wa lam yusawwib, walakin baina zalik. Dan apabila Nabi ruku, Nabi tidak mengangkat kepalanya, juga tidak menundukkan, tapi antaranya. Ada kan orang kadang-kadang kalau ruku itu kepalanya diangkat. Ada juga teman kita yang lain kadang kalau ruku justru kepalanya itu ditundukkan. Kalau berdasarkan contoh yang kita pahami dari hadis Nabi, ya kira-kira pengertiannya begini, ya itu Nabi tidak menundukkan kepalanya, juga tidak menengadah, tapi wa kana baina dzalik. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i, dan adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Nabi tidak turun sujud sehingga tegak lurus berdiri.
Nabi ruku. Dan apabila Nabi bangkit dari ruku, Nabi tidak turun sujud kecuali berdiri tegak lurus. Sami Allahu liman hamidah. Inilah yang dimaksud dalam hadis sebelumnya yang kita baca, sehingga persendiannya Nabi, tulang-tulang persendiannya kembali ke posisi semula. Ada saudara kita mengartikan itu hadis sehingga Nabi kembali ke posisi semula. Itu sebabnya kalau ada orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kembali melipat tangannya. Jangan salahkan orang. Istilah guru kita, makotosir tahu cara nama paham. Kalau yang kita pahami, Nabi tidak turun sujud kecuali kembali persendiannya ke posisi semula dan dalam keadaan tegak lurus berdiri. Ada kan orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, masih begini. Belum lurus, masih begini. Langsung Allahu Akbar. Dan di situ ada rukun yang melekat. Kita bangkit dari ruku, ada namanya kan i'tidal. I'tidal. Ketika kita i'tidal, di situ melekat rukun. Apa itu? Rukun tumanina. Membaca kalimat zikir, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang baca Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dua-duanya benar. Itu hukumnya sunat. Sunat itu. Andai kata ada orang bangkit dari ruku, tidak membaca tadi itu kalimat zikir, salatnya sah. Karena itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita i'tidal, di sini melekat rukun yang lain. Itu rukun tumanina. Apa yang dibilang tumanina? Diam sejenak. Diam sejenak. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, sampainya turunnya berarti kan ada rukun hilang satu. Rukun apa? Tumanina. Dan ini rukun tumanina, ini yang paling banyak dalam salat. Hadir pada setiap keadaan salat. Berdiri ada tumaninanya, ruku ada tumaninanya, i'tidalnya ada tumaninanya, turun sujud ada tumanina. Kenapa itu tumanina hadir pada setiap keadaan atau posisi orang yang salat? Ternyata dalam penjelasannya itu tumanina adalah benteng pertahanan. Setan itu berusaha masuk ke wilayah salatnya seseorang, dan pintu yang akan dimasuki adalah ketika terjadi perpindahan gerakan. Ketika terjadi perpindahan gerakan, disitulah setan berusaha masuk, cari celah. Tumanina itulah benteng pertahanan, pagar. Jadi kalau tumaninanya hilang, berarti benteng pertahanannya, pagarnya hilang. Maka memudahkan setan untuk menguasai diri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi, dan adalah Nabi iza rafa'a ra'sahu minas sujudi, mengangkat kepalanya dari sujud,
lam yasjud hatta yastawi jalisan. Nabi tidak kembali sujud yang kedua kalinya sehingga tegak lurus dalam keadaan duduk. Jadi duduk antara dua sujud, hadirin, itu sunnah. Saya ulang, duduk antara dua sujud itu adalah rukun. Melekat pada saat kita duduk antara dua sujud, rukun tumaknina. Itu membaca kalimat zikir doa antara dua sujud, itu sunnah. Tapi kalau ada orang tidak baca itu, betapa ruginya dia. Itu kan kalau kita duduk antara dua sujud, di situ kan ada 8 yang kita mohonkan kepada Allah. Ini saja yang Allah kabulkan, subhanallah. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini saja yang Allah kabulkan, semuanya sudah ada di situ. Dan mustajab itu karena doa dalam salat. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku. Selamanya itu kalau kita baca doa, bisa dilihat itu contoh-contoh doa baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, selamanya itu ampunan bergandengan itu dengan rahmat. Rabbi ghafirli warhamni, ampunan dengan rahmat selalu bergandengan. Allah juga ketika menyebut sifatnya dalam Al-Quran digandengkan itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha rahmat. Kenapa ini ghafurun dengan rahim selalu digandengkan? Inilah berita gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Ghafurun maha pengampun, rahim maha rahmat. Kenapa digandengkan? Mungkin saja ada orang ketika bilang Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Sebenarnya ya Allah, dosaku ini sudah berkarat, sudah bertumpuk. Hambamu ini sangat kotor ya Allah, tidak pantas hambamu ini diampuni ya Allah, terlalu banyak dosa. Tapi kalau rahmat Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi ampunan Allah mendatangi hamba-hambanya yang berdosa. Biar bagaimana banyaknya, bertumpuknya, berkaratnya, selama tidak mempersekutukan Allah, rahmat Allah maha luas. Sepertinya Allah isyaratkan, hambaku, jangan pernah berputus asa mohon ampun kepada aku. Sebesar apapun dosa-dosamu, setumpuk apapun maksiat yang pernah kamu lakukan, selama sungguh-sungguh ingin kembali bertaubat kepadaku, rahmatku maha luas. Makanya digandengkan itu beriringan. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, angkatlah aku, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan sehatkanlah aku. Jadi orang kalau bilang itu semoga sehat walafiat, itu sebenarnya biasa orang artikan kalau as-sihah sehat khusus jasmani. Tapi kalau afiat bukan hanya jasmani, tapi juga rohani, bahkan lebih khusus kepada rohani. Makanya orang bilang semoga sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Wa'afini, wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah. Ini 8. Kalau ini kita baca, dengan sendirinya orang akan tumanina.
Jadi Nabi tidak kembali sujud yang kedua kalinya sehingga tegak lurus duduk. Kan biasa ada orang itu bangun sujud, Allahu Akbar, mestinya begini. Sepertinya siap-siap untuk sujud yang kedua kalinya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain, dan adalah Nabi membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyata. Tahiyat, penghormatan. Kan sebenarnya ini tahiyat, hadirin, itu tahiyat. Kalau disebut itu tahiyat sebenarnya mewakili tiga unsur. Jadi kalau orang bilang tadi kamu salat baca tahiyat ya, yang dimaksud di situ 3 unsur: tahiyat, tasyahud, salawat. At-tahiyat itu kan penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. At-tahiyat. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Itu tasyahud. Itu menunjuk, hadirin, sunnah. Ada pernah jamaah tanya, bagaimana salat saya tadi Ustaz? Saya lupa menunjuk. Apakah Bapak baca tahiyat, baca tasyahud, baca salawat? Iya, sah. Karena ini nunjuk sunnah. Ada orang mulai dari awal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nunjuk memang. Ada orang kita lihat kalau nunjuk dia goyang-goyangkan. Jangan salahkan orang. Karena ketika membaca hadis itu dia baca wa yuharrikuha, dan Nabi menggerak-gerakkannya. Jadi pasal itu tahu. Tapi ada juga orang menggerakkan cuma 1 kali. Wa yahrikuha. Yang pertama tadi dia baca wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya. Kalau Imam Syafi'i dia baca wa yahrikuha, dan menggerakkannya. Kan kalau dalam hadis itu Nabi ketika akan membaca tahiyat meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, sambil jari-jari tangannya membentuk angka 53. Bisa juga 35. Maksudnya 53 kan 5 kalau dalam bahasa Arab bundar. 3 ini maksudnya begini. Jadi berseiring membaca asyhadu Allah ilaha illallah, dia gerakkan. Maksudnya menggerakkan naik. Jadi berseiringan 3 perbuatan. Perbuatan lisannya menyatakan illallah, hatinya membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah, telunjuknya membuktikan satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam penjelasan, ketika seorang hamba sudah menunjuk, setan itu sudah mundur. Setan berkata, hatinya bisa saya ombang-ambingkan, pikirannya bisa aku kacaukan, tapi telunjuknya tidak bisa aku jadikan bercabang jadi 2. Dia sungguh telah mentauhidkan Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan penjelasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dzalika wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyata wa kana yafrishu rijalahul yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ayyaftarisar rajulu zira'aihi iftirasas sab'i wa kana yahtimus sholata bit taslim. Akhrajahu Muslim. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Pembahasan masih berkaitan hadis-hadis tentang sifatus shalah, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri, memulai salat bitakbiri dengan mengucapkan takbiratul ihram, maksudnya Allahu Akbar. Tanpa dijelaskan hadirin, semuanya kita sudah paham. Walaupun di sini disebutkan yastaftihus sholata bitakbiri,
bahwa Nabi itu memulai salatnya dengan takbiratul ihram sudah dipahami pasti disertai dengan niat. Dalam hadis ini tidak disebutkan niat, tapi sudah dimaklumi dan dipahami bukan ibadah namanya kalau tidak disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu hanyalah yang disertai niat. Persoalan nantinya yang melaksanakan salat itu melihat niat itu syarat sah atau rukun, dua-duanya dibenarkan. Dan itulah namanya fikih. Yang disampaikan Nabi bukan ibadah namanya kalau tidak ada niat.